Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Hafiz Al-Hairi dengan NIM 23109113100032 dari angkatan PSKPS 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas muskuloskeletal anatomi. Di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama ada struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Yang kedua ada anatomi muskuloskeletal regional. Yang ketiga ada vaskularisasi dan inervasinya. Selanjutnya ada struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Pada sistema muskuloskeletal dibagi menjadi 3, yaitu sistema skeletal, sistema artikular, dan sistema muskular. Lalu pada sistema skeletal terdapat skeleton trunci, cingulum superior, skeleton extremitas superioris, cingulum inferius, skeleton extremitas inferior, dan cranium. Selanjutnya pada sistema artikular terdapat solid joint dan articulatio synovialis. Lalu pada sistema muskular terdapat otot seran lintang, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya untuk fungsi sistem muskuloskeletal sendiri, yaitu untuk mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya, lalu untuk membentuk postur tubuh, lalu untuk melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh, memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan, membentuk tubuh, dukungan stabilitas dan pergerakan pada tubuh. Selanjutnya kita masuk pada anatomi muskuloskeletal regional. Pada bagian torasis, pada tampak anterior bisa kita lihat pada bagian tengah dulu, pada bagian sternum terdapat incisura jugularis, lalu ada manubrium sterni, ada angulus, lalu corpus sterni, dan processus siphoideus. Lalu pada bagian scapula terdapat acromion, processus coracoideus, cavitas glenoidalis, column, incisura, dan fossa subscapularis. Terdapat juga clavicula. Lalu pada tampak depan juga terdapat costa vera 1-7, lalu cartilaginous costales yang menghubungkan antara costa dan sternum. Lalu di bawahnya terdapat costa spuriae 8-12. Lalu terdapat juga costa fluctuantes dari 11-12. Selanjutnya kita masuk ke bagian posterior. Pada bagian posterior juga costa terdapat kaput, lalu terdapat kolum, lalu tuberculum, angulus, dan korpusnya. Selanjutnya pada bagian scapula juga terlihat ada acromion, fossa supraspinata, spina, dan fossa infraspinata. Pada bagian belakang juga terdapat tertampak clavicula. Lalu juga terdapat costa vera 1-7, lalu costa spuriae 8-12, lalu ada costa fluctuantes 11-12. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian otot, pada bagian torasis. Pada bagian leher terdapat musculus sternocleidomastoideus, pars sternalis, dan pars clavicularis. Selanjutnya pada bagian tangan terdapat musculus bicep brachii, musculus tricep brachii. Lalu di atasnya terdapat musculus deltoideus di bagian pundak. Lalu terdapat brachia axilla pada bagian ketiak, lalu ada plica axillaris anterior dan plica axillaris posterior. Lalu terdapat pada bagian dada bisa dilihat ada musculus pectoralis major.
Lalu ada parsnya, pars clavicularis dan pars sternocostalis. Di bawahnya juga, di samping dan bawahnya juga ada musculus latissimus dorsi. Lalu pada bagian tengah bisa diraba, terdapat processus hypoideus di bawah sternum. Lalu di samping kanan kiri juga terdapat musculus serratus anterior. Lalu pada bagian dada juga terdapat papilla mammaria. Terdapat juga pada bagian perut linea alba yang membagi musculus rectus abdominis menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Lalu ada intersectiones tendineae yang membagi musculus rectus abdominis juga. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis. Lalu pada gambar bagian kanan bisa kita lihat lebih detail. Terdapat musculus sternocleidomastoideus. Lalu ada musculus trapezius bagian pundak. Ada acromion dan musculus deltoideus. Lalu terdapat juga musculus sternohyoideus, musculus sternohyoideus, musculus omohyoideus yang semuanya difiksasi oleh fascia cervicalis. Bisa tampak juga clavicula. Lalu ada musculus subclavius dan fascia clavipectoralis. Lalu ada arteria thoracoacromialis dan nervus pectoralis lateralis. Lalu bisa juga terlihat ligamentum costocoracoideus dan processus coracoideus. Terdapat juga nervus pectoralis medialis di bagian sini. Untuk kita ke samping sini ada musculus latissimus dorsi dan musculus serratus anterior. Lalu juga ada arteria thoracica lateralis dan nervus thoracicus longus. Di bawahnya lagi terdapat musculus obliquus externus abdominis. Lalu ada bagian putih-putih di bagian tengah itu ada vagina musculi recti abdominis lamina anterior. Lalu ada musculus sternalis yang tidak selalu ditemukan, ada di bagian sini. Lalu kita lanjut. Ini linea alba yang membagi musculus rectus abdominis menjadi dua bagian tadi. Lalu ada musculus pectoralis minor dan fascia clavipectoralis yang posisinya musculus pectoralis minor ini di belakang dari musculus pectoralis mayor. Lalu ada musculus serratus anterior, membrana intercostalis externa, ada bagian sini, dan musculi intercostales externi yang terdapat di sela-sela intercostales. Lalu ada corpus sterni dan processus hypoideus, tulang tengah tadi. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis, dan lalu ada musculus rectus abdominis yang ini. Dan terakhir ada rami cutaneae anteriores abdominalis dari nervi intercostales dan arteri epigastrica superior yang ini. Lalu kita lanjut ke anatomi muskuloskeleta regional yang di membri superioris. Selanjutnya kita lanjut ke anatomi muskuloskeleta regional pada membri superioris. Yang pertama, pada tampakan luar, tampakan anterior, terdapat musculus trapezius. Lalu bisa dilihat juga clavicula yang menonjol, acromion, dan musculus deltoideus di bagian tangan kanan kiri pada bagian atas, di bawah dari pundak. Lalu ada sulcus deltoidopectoralis. Lalu ada musculus bicep brachii. Ada juga fossa cubitalis pada bagian tangan.
Lalu ada musculus brachiodialis, ada musculus flexor carpi radialis pada bagian pergelangan tangan. Lalu ada hemensia tenaris di bawah dari jempol. Lalu ada linea longitudinalis radialis pada bagian telapak tangan. Lalu kita balik lagi dari atas juga, ada musculus pectoralis major dan musculus serratus anterior pada bagian lateral. Di bawahnya ada musculus triceps brachii caput longum. Lalu ada vena basilica, vena mediana antebrachii, dan musculus palmaris longus. Itu adalah jenis dari tendon. Lalu ada juga musculus flexor digitorum superficialis, itu adalah juga tendon. Lalu ada musculus flexor carpi ulnaris, tendon juga. Ada eminentia hypotenaris, linea palmaris proximalis, linea digitalis proximalis, linea digitalis medialis. Lalu terakhir ada linea digitalis distalis. Untuk jari sendiri bisa dinamakan seperti ada gambar nama-nama jari secara umum poleks. Jari satu yaitu digitus primus, ibu jari. Lalu ada digitus secundus, jari telunjuk. Lalu ada digitus medius atau digitus tertius, jari tengah. Lalu ada digitus annularis atau digitus quartus, jari manis. Lalu ada digitus minimus, digitus quintus, yaitu kelingking. Untuk penomornya dan penamaannya sama seperti gambar. Selanjutnya kita lihat pada tampakan posterior. Terdapat musculus deltoideus juga pada bagian bawah bahu. Lalu ada musculus triceps brachii, caput longum, caput lateral, dan tendonya. Bisa dilihat jelas pada gambar. Lalu ada musculus brachioradialis dan musculus extensor carpi radialis longus. Lalu pada bagian siku terdapat namanya olecranon dan ulna. Lalu ada musculus extensor carpi radialis brevis, musculus flexor carpi ulnaris. Lalu bisa juga terlihat vena cephalica, musculus extensor carpi ulnaris. Lalu pada bagian tangan bisa kita lihat ada snuf box anatomisum. Lalu ada musculus extensor pollicis longus, itu adalah tendon, dan musculus extensor indicis, tendon juga. Lalu selanjutnya pada jari-jari juga ada musculus extensor digitorum. Lalu pada bagian terkhusus pada bagian jari ada articulationes interphalangia proximales, dan pada bagian paling ujung ada articulationes interphalanges distales. Selanjutnya kita lebih detail lagi pada bagian bahu dan aksila. Pada bagian bahu dan aksila bisa terlihat secara detail. Yang pertama kita pada bagian humerus, pada bagian skapula terlebih dahulu ya. Untuk terdapat clavikula pada bagian paling atas, terdapat clavikula yang menyambung tapi dipotong. Lalu ada processus coracoideus. Selanjutnya ada angulus superior pada bagian atas, margo superior pada bagian atas juga. Lalu ada incisura scapulae bagian mencekung itu. Lalu ada column scapulae, bawahnya ada margo medialis. Lalu selanjutnya ada fossa subscapularis. Lalu ada tuberculum infraglenoidale dan margo lateralis. Lalu pada bagian bawah, paling bawah, ada angulus inferior. Selanjutnya ada di atas, paling atas ada acromion dan angulus acromialis. Lalu kita lanjut pada bagian humerus. Pada bagian humerus dia melekat pada skapula di tuberculum supraglenoidale.
Lalu pada bagian humerus terdapat kolum anatomicum, tuberculum majus, tuberculum minus, dan kolum chirurgicum. Lalu selanjutnya pada di bawahnya lagi terdapat sulcus intertubercularis. Lanjut ke bawah terdapat crista tuberculi majoris, lalu ada crista tuberculi minoris, dan tuberositas deltoidea yang menonjol. Lalu lanjut ke bawah lagi ada crista supracondylaris medialis dan crista supracondylaris lateralis. Lanjutnya terdapat condylus yang terdapat pada dua sisi medialis dan lateralis. Lalu ada fossa radialis, dan lalu ada opicondylus lateralis, fossa coronoidea, dan trochlea humeri. Lalu pada bagian medialis terdapat epicondylus medialis. Selanjutnya terdapat origo dan insersio, yaitu tempat perlekatan otot awal dan akhirnya. Untuk pada bagian atas warna biru ada musculus trapezius, lalu ada musculus pectoralis minor. Pada bagian processus coracoideus, lalu ada musculus omohyoideus pada margo superior. Lalu pada scapula lanjut ada perlekatan dari atau insersio dari musculus serratus anterior pada margo medialis sampai angulus inferior. Lalu ada origo dari musculus subscapularis pada bagian fossa subscapularis. Lalu ada musculus triceps brachii caput longum pada bagian tuberculum infraglenoidale. Lanjut kita ke bagian humerus untuk perlekatan ototnya. Ada musculus supraspinatus melekat pada di atas tuberculum majus. Lalu ada musculus subscapularis yang melekat di tuberculum minus. Lalu ada musculus coracobrachialis yang melekat pada processus coracoideus. Lalu di bawahnya ada musculus biceps brachii yang caput breve melekat juga di processus coracoideus. Selanjutnya kita lanjut ke musculus pectoralis major yang melekat pada bagian crista tuberculi majoris. Yang juga di bawahnya ada musculus latissimus dorsi melekat pada di sela-sela bagian sulcus intercubularis. Lalu ada musculus teres major yang melekat pada crista tuberculi minoris. Lanjut ke bawah ada melekat musculus deltoideus yang melekat pada tuberositas deltoidea. Lalu ada musculus coracobrachialis yang melekat di bagian medialis kira-kira. Lalu ada musculus origo dari musculus brachialis yang melekat pada bagian humerus distal. Lalu ada musculus brachioradialis yang melekat kira-kira pada bagian crista supracondylaris lateralis. Lalu juga ada origo dari musculus extensor carpi radialis longus yang kira-kira melekat pada bagian crista supracondylaris lateralis di bagian bawahnya. Lalu lanjut kita ke bagian medial, ada musculus pronator teres caput humerale yang kira-kira melekat pada di bawah crista supracondylaris medialis pada bagian bawah. Lalu ada tendo flexor communis yang ada
terdapat pada juga musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis, dan caput humero ulnare. Itu melekat pada bagian epicondylus medialis. Lanjut, di bagian lateral ada tendo extensor communis yang diisi oleh musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus extensor carpi radialis brevis yang kira-kira melekat pada bagian epicondylus lateralis. Lalu pada di bawahnya kita lanjut, ada musculus flexor digitorum superficialis, caput humero ulnare. Ada origo juga dari musculus prenator teres, caput ulnare, dan musculus flexor pollicis longus, caput ulnare. Lalu untuk insersio, ada insersio dari musculus brachialis, musculus supinator, dan musculus bicep brachii. Selanjutnya pada bagian tampakan posterior. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian tampakan dari bahu dan aksila pada tampakan posterior. Pada tampakan ini terdapat di paling atas ada clavikula yang dipotong, lalu ada pada bagian scapula ada incisura scapulae, lalu ada margo superior pada bagian atas, lalu ada angulus superior, lalu ada fossa supraspinata, lalu ada bagian spina scapulae yang melintang itu, lalu ada column scapulae, lalu di bawahnya ada fossa infraspinata, pada bagian pinggir ada margo medialis, lalu ada di paling bawah ada angulus inferior. Lalu pada bagian scapula juga ada margo lateralis juga. Lalu ada juga tambahan untuk lekuk untuk arteri dan vena circumflexa scapulae yang ada di sini. Selanjutnya pada bagian atas juga terdapat processus coracoideus dan acromion. Lalu di bawahnya ada angulus acromialis. Ada juga tambahan cekuk yang menghubungkan antara fossa supraspinata dan infraspinata pada bagian sini. Lalu lanjut kita ke humerus. Pada bagian humerus terdapat caput humeri dan tuberculum infraglenoidale, yang keduanya menghubungkan antara scapula dan humerus pada bagian ini. Caput humeri, kepala dari humerus. Selanjutnya ada tuberculum maius, lalu ada column anatomicum, dia membatasi dari caput humeri dan humerus pada bagian bawahnya. Lalu ada column chirurgicum yang ini. Selanjutnya ke bawah kita selanjutnya di antara column anatomicum dan column chirurgicum pada bagian lateral terdapat tuberculum maius. Lalu kita lanjut ke bagian bawahnya, ada tuberositas deltoidea yang menonjol itu, lalu ada sulcus nervi radialis ya, lalu pada bagian tengahnya. Lalu kita lanjut ke bawah lagi, langsung ada crista supracondylaris medialis, lalu ada juga crista supracondylaris lateralis, itu terletak pada bagian lateral dan bagian medial. Lalu ada fossa olecrani yang seperti berlubang itu, lalu ada epicondylus, tentunya ada lateralis dan ada medialis, lalu ada sulcus nervi ulnaris dan trochlea humeri. Selanjutnya
Untuk perlekakan otot atau origo dan insersionya, untuk musculus trapezius itu dia melekat pada bagian atas clavikula dan juga bagian spina scapulae. Lalu untuk musculus supraspinatus tentunya pada fossa infraspinata. Untuk musculus levator scapulae, dia insersionya melekat pada melekat pada angulus superior. Lalu untuk musculus rhomboideus minor, dia melekat pada ujung spina scapulae. Lalu untuk musculus infraspinatus, dia melekat pada fossa infraspinata. Lalu untuk musculus rhomboideus, insersionya di margo medialis. Lalu kita ke insersionya lagi dulu dari musculus supraspinatus. Dia insersionya pada atas dari tuberculum majus. Lalu ada juga musculus infraspinatus juga sama, dan ada di bawahnya ada musculus teres minor, melekat pada sekitar kolum chirurgicum. Lalu untuk musculus deltoideus, dia insersio melekat dari tuberositas deltoidea. Lalu ada musculus triceps brachii. Selanjutnya untuk origo, kita lanjut tadi dari musculus latissimus dorsi. Bagian kecil origonya ada di angulus inferior. Untuk musculus teres major, origonya ada di daerah angulus inferior juga, tapi agak atas sedikit. Untuk musculus teres minor, dia di origonya di sekitar margo lateralis. Selanjutnya untuk musculus triceps brachii caput longum, dia ada di tuberculum infraglonaidale. Lanjut kita ke humerus. Pada humerus terdapat origo dari musculus triceps brachii caput lateral. Lalu ada musculus brachialis di bawah tuberositas deltoidea. Lalu ada musculus triceps brachii caput mediale di sepanjang humerus bagian distalnya. Lalu ada tendo flexor communis pada melekat origonya pada epicondylus medialis. Lalu ada tendo extensor communis melekat origonya pada epicondylus lateralis. Lalu ada musculus anconeus melekat origonya pada trochlea humeri. Selanjutnya memberi superioris selanjutnya yaitu ada clavikula. Pada clavikula, pada tampakan permukaan superior, bisa kita lihat pada gambar ada pada dibagi menjadi posterior dan anterior. Ini dari permukaan superior dapat dilihat adanya ekstremitas acromialis, lalu corpus claviculae badannya, dan ekstremitas sternalis. Selanjutnya untuk permukaan inferior terdapat ekstremitas sternalis dan ekstremitas acromialis pada masing-masing ujungnya. Lalu ada impressio ligamenti costoclavicularis. Lalu di tengahnya ada sulcus musculi subclavii dan linea trapezoidea. Dan ada di bawahnya ada tonjolan berupa tuberculum conoideum. Selanjutnya untuk origo insersio perlekatan dan ligamen pada permukaan superior, ada insersio dari musculus trapezius. Lalu ada insersio perlekatan dari musculus deltoideus.
Lalu ada musculus sternocleidomastoideus pada bagian ekstremitas sternalis. Lalu ada musculus pectoralis major di bawahnya. Selanjutnya pada permukaan inferior bisa kita lihat ada insersio dari musculus subclavius pada sulcus musculi subclavii. Lalu ada ligamen juga untuk musculus pectoralis major pada bagian impressio ligamenti costoclavicularis. Selanjutnya ada ligamentum trapezoideum pada bagian linea trapezoidea, dan di bawahnya ada ligamenta conoideum pada bagian tuberculum conoideum yang masing-masing bisa dinamakan ligamentum corococlaviculare. Selanjutnya ada origo juga dari musculus deltoideus dan musculus pectoralis major. Lanjut kita pada bagian articulatio sternoclavicularis, yaitu antara perhubungan dari sternum dan clavicula. Bisa kita lihat ada di atas ligamentum interclaviculare, ligamentum di sana. Lalu ada ligamentum sternoclaviculare anterius yang bagian depan, ada clavicula, dan di bawahnya ada musculus subclavius. Lalu sampingnya ada ligamentum costoclaviculare, di bawahnya ada costa 1, lalu ada costa 2 di bawahnya selanjutnya, yang masing-masing dihubungkan ke sternum oleh cartilaginous costales. Lalu setelah cartilaginous costales juga terdapat ligamentum yang bernama ligamentum sternocostale radiatum. Lalu jika lebih detail lagi bisa kita lihat discus articularis penghubungnya itu, dan cavitas articularis. Lalu di antara clavicula dan costa 1 terdapat ligamentum costoclaviculare. Lalu ada sinochondrosis sternocostalis. Lalu ada manubrium sterni untuk di sternumnya, dan articulatio sternocostalis untuk penghubungnya antara costa dan sternum. Lalu ada symphysis manubrio sterni yang hubungkan dari untuk manubrium sterni dan corpus sterni. Selanjutnya bisa kita lanjut pada bagian lengan bagian bawah. Radius dan ulna kanan pada posisi supinasi, dan tampakannya tampakan anterior. Pada bagian atas bisa kita lihat ada olecranon, lalu ada incisura trochlearis, dan di bawahnya lanjut ada processus coronoideus. Lalu pada bagian radius dulu kita ada di atasnya bisa kita lihat ada caput radii dan kolum radii. Di bawahnya ada tuberositas radii yang menonjol. Lalu ada facies anterior yang menghadap ke anterior. Lalu ada margo anterior, di bawahnya ada margo interoseus, dan di bawah paling bawahnya ada processus styloideus radii. Lalu pada bagian radius juga di bawahnya pada permukaan persendian karpal ada processus styloideus radii, lalu ada persendian dengan os scapoideum bagian putih itu, dan persendian dengan os lunatum. Selanjutnya kita ke bagian ulna pada posisi supinasi pada tampakan anterior. Pada tampakan anterior sudah kita lihat tadi ada olecranon, incisura trochlearis, processus coronoideus, dan incisura radialis. Lalu di bawahnya ada yang penonjolan tuberositas ulnae. Lalu ada
chorda obliqua, dia oblik memiring dari radius ke ulna. Lalu ada facies anterior pada bagian ulna yang menghadap ke anterior, margo anterior, margo interstius, dan di bawahnya ada processus styloideus ulnae. Di paling bawah ada bagian bawah ulna ada incisura ulnaris dan processus styloideus ulnae. Selanjutnya pada radius dan ulna kanan pada posisi pronasi pada tampakan anterior. Bisa kita lihat ada chorda obliqua dan tuberositas ulnae. Pada bagian pronasi ini tampakannya seperti menyilang, radius dan ulnanya menyilang. Lalu ada pada radius, kita lihat lagi ada facies lateralis, margo posterior, dan facies posterior. Di tengah-tengahnya terdapat membrana interosea. Lalu ada lekuk untuk musculus extensor pollicis longus pada bagian tengah dari radius. Lalu ada lekuk untuk musculus extensor digitorum dan musculus extensor indicis. Lalu terdapat juga tuberculum dorsale. Ada juga lekuk untuk musculi extensores carpi radialis longus dan brevis. Lalu ada area untuk musculus extensor pollicis brevis dan musculus abductor pollicis longus. Pada bagian paling ujung terdapat processus styloideus radii. Lalu terdapat penjelasan juga ada potongan koronal dari radius yang memperlihatkan bagaimana ketebalan batang tulang kortikal berkurang sehingga menjadi lapisan tipis di atas tulang trabecula spongiosa pada ujung distal. Gambarnya bisa dilihat seperti yang satu ini. Selanjutnya sudah selesai dari membri superioris. Selanjutnya kita lanjut ke membri superioris untuk bagian otot di bagian tangan bawah. Dapat terlihat pada gambar terdapat paling atas dari triceps brachii, lalu ada collateral artery ulnaris superior, beranastomosis di distal dengan arteri recurrens ulnaris ramus posterior ini. Lalu ada nervus ulnaris yang kuning itu. Lalu ada epicondylus medialis humeri yang menonjol dan juga olecranon sikut. Lalu ada pada ototnya ada musculus brachioradialis. Lalu di bawahnya ada musculus extensor carpi radialis longus. Lalu ada di bawah olecranon ada musculus anconeus. Selanjutnya terdapat gabungan dari tendo otot-otot ekstensor di situ. Yang gabungan ini dia itu berisi dari musculus extensor carpi radialis brevis, lalu ada musculus extensor digitorum dan musculus extensor carpi ulnaris. Di sebelumnya tadi ada juga musculus flexor carpi ulnaris. Lalu kita lanjut ke bawah lagi, ada musculus extensor digiti minimi yang juga bergabung perlekatannya tadi di gabungan-gabungan otot extensor. Selanjutnya ada musculus abductor pollicis longus. Di bawahnya ada musculus extensor pollicis brevis. Selanjutnya terdapat di bawahnya ada otot-otot yang lebih kecil. Itu ada musculus extensor pollicis longus sebagai tendonnya, musculus extensor carpi radialis brevis tendon juga, dan musculus extensor carpi radialis longus tendonnya juga. Selanjutnya ada di bawahnya selanjutnya ada kompartemen-kompartemennya itu yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lalu ada ramus dorsalis nervi ulnaris yang warna kuning di samping ulnar, dan ramus superficialis nervi radialis di bagian samping dari radialis. Selanjutnya kita ke bawah lagi ada tendon-tendon juga, ada musculus abductor pollicis longus, lalu ada tendon dari musculus extensor pollicis brevis dan tendon dari musculus extensor pollicis longus. Lalu ada fibula radialis atau tibetiae anatomicum seperti yang ditunjuk. Lalu ada tendon-tendon dari musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor digitorum, itu tendon juga, dan musculus extensor indicis. Lalu di bawahnya bisa tampak sedikit adanya os metakarpal kelima, yang tadi adalah bagian lengan bawah kanan. Selanjutnya lengan bawah kanan juga, tapi pada tampakan depan atau tampakan anterior bisa kita lihat adanya musculus bicep brachii pada bagian paling atas. Lalu juga ada nervus pada warna yang kuning itu. Ada nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus ulnaris, lalu ada arteri brachialis dan nervus medianus. Ada musculus tricep brachii juga kelihatan sedikit, dan ada septum intermuscular brachii medial. Pada bagian tengah itu ada septum pembatas. Lalu ada arteri ulnaris pada bagian tengah dari depan siku. Lalu ada nervus cutaneus antebrachii lateralis atau nervi musculocutanei seperti yang ditunjuk berwarna kuning. Lalu ada musculus bicep brachii, tendonnya warna putih di tengah agak ke dalam, dan ada arteri radialis juga di depan dari musculus bicep brachii. Lalu ada gabungan-gabungan dari otot-otot flexor tadi seperti pada gambar. Terdapat juga musculus pronator teres untuk pronasi dan supinasi itu. Ya, bentuknya agak melintang begitu. Lalu ada aponeurosis musculi bicipitis brachii atau aponeurosis bicipitalis. Lalu ada ke bawahnya kita lanjut, ada musculus brachioradialis. Selanjutnya ada musculus extensor carpi radialis longus dan musculus extensor carpi radialis brevis. Pada bagian sini ada musculi flexor superficialis yang isinya yaitu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum superficialis. Yang semuanya bisa digabung jadi musculi flexor superficialis. Selanjutnya ada musculus flexor pollicis longus pada bagian tengah. Lalu ada bisa didapatkan warna merah, ada arteri radialis dan nervus medianus yang berwarna kuning. Lalu ada ramus dorsalis nervi ulnaris pada yang warna kuning, dan nervus dan ramus itu ada arteri dan nervus ulnaris pada bagian sisi ulnar. Lalu ada os visiforme. Lalu pada bagian medial ada ramus palmaris nervi mediani. Lalu di tengah ada otot hipotenar. Lalu ada ligamentum carpi palmare yang bersambungan dengan extensor reticulum. Selanjutnya ada itu pada bagian pergelangan tangan. Lalu ada otot tenar dan aponeurosis palmaris. Selanjutnya kita lanjut ke anatomi muskuloskeletal regional pada memberi superioris. Kita dari tulang terlebih dahulu. Pada tangan kanan tampakan anterior pada palmar
kita bagi menjadi 5 sesuai jari. Ada ossa carpi, carpalia, lalu ada ossa carpi, metacarpal, phalanx media, dan phalanx distal. Pada ossicarpi atau carpalia, dia diisi oleh hamulus ossis hamatis atau os hamatum, lalu ada os capitatum, lalu ada os pisiforme, lalu ada os triquetrum, dan os lunatum. Lalu ada juga os scapoideum, ada tuberculum ossis scapoidei, os trapezium, dan tuberculum ossis trapezei. Lalu lanjut, ada metakarpal atau ossa metakarpi yang dibagi menjadi 5 bagian. Ada jari-jari sesuai 5 bagian jari. Dari dasar ada basis, terus ke badannya ada korpus, lalu ke kaput, itu bagian atas atau bagian kepalanya. Ada juga tonjolan-tonjolan kecil, yaitu namanya ossa sesamoidea. Lalu kita lanjut ke phalanx proximal. Ada basis, korpus, kaput. Lalu ke phalanx media ada basis, korpus, kaput. Lalu ke phalanx distal ada basis, korpus, ada tambahan tuberositas, dan selanjutnya ada kaput. Pada tampakan kanan posterior dorsal juga sama, ada pada ossa carpi atau carpalia ada os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os scapoideum, dan os lunatum. Lalu ada juga os hamatum dan triquetrum. Lalu pada ossa metacarpi juga terdapat basis, korpus, kaput. Lalu pada phalanx proximal terdapat basis, korpus, kaput. Pada phalanx median terdapat basis, korpus, kaput. Lalu sama juga pada phalanx distal ada basis, korpus, tuberositas, dan kaput. Selanjutnya untuk tampakan anterior palmar dengan ada otot dan vaskularisasi dan inervasinya. Pertama, dari paling atas ada musculi lumbricales yang disingkap terbuka. Lalu kita ke bagian kiri sini ada ligamentum metacarpum transversum warna putih itu. Lalu ada arteri digitalis palmaris comune. Lalu ada arteriae metacarpales palmar. Lalu ada arcus palmaris profundus yang di sini percabangan. Lalu ada musculus opponens digiti minimi. Lalu ada di bawahnya musculus flexor digiti minimi brevis. Lalu ada ramus palmaris profundus. Selanjutnya ada arterio ulnaris di bagian sini warna merah, dan ramus profundus nervus ulnaris yang warna kuning. Selanjutnya di bawahnya ada musculus abductor digiti minimi. Lalu ada nervus medianus di bagian tengah warna kuning, dan os piriforme yang menonjol putih itu. Lalu ada rete carpale palmare di bagian perhubungan dari arteri radialis dan ramus carpalis palmaris. Lalu di bawahnya ada musculus flexor carpi ulnaris tendonnya. Lalu ada di sampingnya ada arteri ulnaris dan nervus ulnaris yang bersebelahan. Lalu ada musculus pronator quadratus yang melintang itu pada bagian tengah. Selanjutnya kita ke atas lagi, ada cabang dari ramus profundus nervus ulnaris yang mempersarafi musculi lumbricalis ketiga dan keempat serta semua musculi interosei. Lalu ada musculus interosseus dorsalis 1. Lalu di bawahnya ada musculus abductor pollicis.
Lalu ada di bawahnya musculus flexor pollicis brevis dan musculus abductor pollicis brevis. Lalu di bawahnya ada rami muscularis dari nervus medianus yang warna kuning syaraf itu ke otot-otot tenor dan ke musculi lumbricalis 1 dan ke-2. Lalu di bawahnya ada musculus opponens pollicis. Dan selanjutnya di bawahnya ada retinaculum flexorum, ligamentum carpal transversa yang disingkap, yang terbuka itu. Lalu ada arteri radialis dan ramus palmaris superficialis. Selanjutnya ada terlihat menonjolan dari tulang radius, os radius, dan ada arteri radialis dan ramus carpalis palmaris. Selanjutnya ada tangan dan pergelangan tangan pada tampakan anterior. Pada bagian di gambar kiri terdapat musculi interossei dorsales, ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada di bawahnya ada musculus abductor pollicis brevis pada bagian jempol ke ibu jari. Lalu di belakangnya ada arteri radialis pada tampakan posteriornya. Ada tulang radius dan ulnar juga, dan musculus abductor digiti minimi yang untuk bagian jari kelingking. Selanjutnya untuk tampakan posterior palmar terdapat otot-otot yang diberi angka 1, 2, 3, yaitu adalah musculi interossei palmaris. Lalu juga ada ligamentum metacarpal transversa profunda di atasnya, di atas otot tadi, dan endo perpanjangan extensor atau tudungnya. Selanjutnya kita masuk ke regio abdomen atau abdominis. Pada regio abdomen bisa kita lihat dari atas dulu, mungkin karena bersambung dari ada musculus latissimus dorsi dan musculus serratus anterior pada bagian lateral. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis di bawahnya, dan musculi intercostalis externi yang mengisi pada bagian interkostal. Lalu di bawah ada musculi pectoralis majores kedua belah sisi. Di bawahnya ada vagina musculi recti abdominis atau lamina anterior pada tepi potongannya. Lalu ada linea alba yang warna putih membagi antara dua musculus rectus abdominis kanan dan kiri. Ada itu musculus rectus abdominis dan musculus externus abdominis pada bagian luar externus. Lalu ada intersectio tendinea yang membagi beberapa bagian dari musculus rectus abdominis. Selanjutnya ada musculus obliquus internus abdominis pada bagian dalam, dia melintang obliquus. Lalu selanjutnya lanjut ke musculus internus abdominis sudah. Lalu spina iliaca anterior superior pada bagian pinggang atau panggul. Lalu di bawahnya ada ligamentum inguinale atau foregut. Lalu ke bawah lagi ada musculus cremaster, origonya origolateral. Lalu selanjutnya ada falx inguinalis, endoconjunctivus. Lalu ada ligamentum reflexum. Lalu ada vena femoralis di sana di bawah. Lalu ada margo falciformis dari hiatus seperti pada gambar. Ada musculus cremaster, fascia lata pada bagian lebih ke paha, dan vena sapena magna yang vena yang agak besar itu. Kita lanjut lagi ke sebelahnya, ada musculus pyramidalis, dia berbentuk seperti piramida segitiga. Ada flux inguinalis, conjunctivus, aponeurosis musculi obliqui externi abdominis. Lalu ada ligamentum pectinale, ligamentum reflexum, ligamentum lacunar seperti pada gambar jelas, tuberculum pubicum dan lain sebagainya.
Lalu kita lanjut ke sebelahnya, ada tela subcutanea yang warna kuning, itu adalah lapisan lemak. Lalu ada vena thoracoepigastricae yang berwarna biru-biru itu di belakang dari lemaknya. Lalu ada fascia abdominalis superficialis, lamina profunda atau fascia scarpa namanya. Ya, dia lapisan juga untuk melindungi perut. Lalu ada musculus externus abdominis yang pars muscularis dan pars apeneuritica. Lalu di bawahnya ada spina iliaca anterior superior. Selanjutnya ada fibra intergurales dan lain sebagainya yang sama saja. Lanjut kita ke bagian pelvis dan perinei. Pada bagian pelvis potongan paramedial atau sagittal bisa dilihat ada ureter, tuba uterina, ovarium, ligamentum ovari proprium, ligamentum teres usteri, lalu ada osis pubis, labia minora, labium maius. Lalu di sebelahnya ada exavatio recto uterina atau Douglas, ada peritoneum, lalu ada exavatio vesico uterina, ada rectum, ureter, vesica urinaria, vagina, diafragma pelvis, dan musculus sphincter ani externus. Selanjutnya pada potongan median lebih banyak lagi, tapi isinya sama juga, ada promontorium, ureter, tuba uterina, ovarium, corpus uteri, uretra, sphincter uretra, crus clitoris, ostium uretra externum. Lalu di sebelahnya ada plica recto uterina, exavatio vesico uterina, Douglas, cervix uteri, fornix vagina, pars posterior, rectum, vagina, membrana perinei, musculus levator ani, dan musculus sphincter ani externus. Lalu pada selanjutnya pada yang laki-laki ada arteria atau vena iliaca externa pada dinding samping. Lalu ada peritoneum atau rongga dalam perut. Lalu ada musculus rectus abduction. Lalu ada vena memiliki, lalu ada tela subcutanea yang isinya ada fascia camper dan fascia scarpa. Lalu ada ligamentum uniforme penis, lalu ada ligamentum suspensorium penis, lalu ada sebelahnya ada ductus deferens, lalu ada vesica urinaria, ureter, vesicula glandula seminalis, exavatio recto vesicalis, rectum, lalu ada fascia perinei superficialis atau coles, tunica dartos curti, dan fascia spermatica externa, dan lain-lain. Selanjutnya pada membri inferioris atau pada bagian tulang pinggul, ada tampakan lateral, ada linea glutea yang isinya ada anterior, inferior, posterior, ada crista iliaca yang isinya linea intermedia, tuberculum innocum, labium, dan labium externum. Lalu selanjutnya ada ala osis ili, fascia glutea seperti pada gambar. Lalu ada acetabulum seperti mangkok itu, ada fascia lunata seperti bulan, lalu ada incisura acetabuli. Selanjutnya ada corpus osis ili, spina ischiadica yang menonjol tajam itu. Lalu ada tuber ischiadicum. Lalu ada lubang besar yang bernama foramen obturatum. Sebelahnya sama, kurang lebih saja. Selanjutnya ada tulang femur, ada tampakan anterior dan posterior di sini. Ada caput osis femoris bagian kepalanya. Lalu ada fovea capitis osis femoris.
Lalu ada bagian leher, neck, ada kolum osis femoris, lalu ada trochanter mayor menonjol itu, ada trochanter minor yang menonjol tapi lebih kecil, dan ada linea intertrochanterica. Lalu selanjutnya ada shaft atau body atau korpusnya, dan nutrient foramen seperti tonjolan garis gitu. Lalu ada di bawah ada lateral epicondyle dan lateral condyle. Lalu ada patellar surface, median condyle, medial epicondyle, abductor tubercle, median supercondyle line. Selanjutnya pada tibia dan fibula ada tampakan anterior dan posterior di sini. Ada lateral intercondyle tubercle, ada medial intercondyle tubercle, lalu ada lateral condyle dan mitral condyle. Lalu ada apex, head, neck atau dari ujung kepala dan leher. Ada tuberositas tibialis yang penonjolan itu. Selanjutnya ada interosseous border atau garis interosseous ada di fibula sebelah kiri dan tibia sebelah kanan. Selanjutnya ada linea solealis yang garis tonjolan garis itu. Lalu ada posterior surface atau margo posterior pada tampakan posterior pada di tibia. Selanjutnya ada di bagian kaki. Pada bagian kaki juga ada pada tampakan dorsal, ada corpus calcaneus. Pada talus itu terdapat banyak bagian seperti tuberculus lateralis, tuberculus medialis, ada trochlea, ada caput, ada kolum, lalu ada bagian kuboid, ada os navicular, ada os uniform, lalu ada metatarsal yang dibagi menjadi 5 sesuai jari 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada palang yang dibagi menjadi proksimal, medial, distal. Lalu ada kaput pada bagian palang, ada basis, ada korpus, lalu ada kaput seperti pada tangan juga sama. Lalu ada tampakan lateral, bisa dilihat ada calcaneus di situ, ada os cuboid, os talus, os navicular, dan os cuneiform. Metatarsal juga ada dan palang juga ada. Pada tampakan medial juga terlihat os navicular, ada os cuneiform, talus, dan calcaneus atau tumit. Selanjutnya pada ototnya, pada bagian paha bisa terlihat ada spina iliaca anterior superior, iliacus, musculus psoas, dan musculus gluteus medius ada di atas. Lalu selanjutnya ada musculus tensor fasciae latae, musculus pectinus, lalu ada musculus adductor longus dan musculus gracilis. Lalu ada musculus sartorius yang melintang, lalu ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis pada bagian samping, dan musculus intermedius pada bagian tengah. Pada musculus vastus medialis pada bagian tengah. Lalu lanjut ke bawah ada musculus rectus femoris, tendonnya yang menempel nanti ke patella. Patella itu ada di lutut, tempurungnya. Lalu ada ligamentum patellae. Lalu ada musculus sartorius, tendon-tendonnya, musculus gracilis, tendon juga, dan musculus semitendinosus, tendon. Yang semuanya bisa disatukan menjadi pes anserius. Lalu ada tuberositas tibiae yang penonjolan
Itu. Selanjutnya pada bagian kaki bagian bawah ada patella, lalu ada kaput fibula yang menonjol, lalu ada musculus bicefemoris, tendon-tendon di sekitar patella itu yang putih adalah tendon semua, lalu ada musculus tibialis anterior, lalu ada musculus peroneus fibularis superficialis, lalu selanjutnya ada musculus soleus, lalu ada tulang tibia juga agak menonjol kelihatan di sini. Selanjutnya ada ke bawah lagi ada fibula, ada malleolus medialis, mata kaki atau malleus lateralis, ada bagian lateral. Selanjutnya ada nervi digitalis dorsalis pedis, itu nervus yang mempersyarafi dari jari-jari kaki. Selanjutnya kita lanjut ke vaskularisasi dan inervasinya. Pada bagian kepala, denyut nadi temporalis bisa teraba, denyut nadi facialis bisa teraba, itu di vaskularisasi oleh arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Yang sebelumnya dia menyatu menjadi arteri karotis komunis. Yang bisa diraba di situ denyut nadi karotis. Lalu ada arcus aorta yang dimana semuanya mulai nanti akan dibagi di truncus brachiocephalicus. Yang nanti ke kiri ada arteri subclavia dan ke kanan ada truncus brachiocephalicus. Nanti membagi jadi arteri karotis. Lalu ke bagian ketiak ada arteri axillaris, ke bagian tangan ada arteri brachialis yang bisa diraba di situ denyut nadi brachialis. Lalu ada arteri profunda brachii, lalu ada arteri ulnaris, arteri interossea communis, arteri radialis dan sampai ke bawah. Lalu pada bagian tengah ada core atau jantung. Lalu dia nanti ada pars aorta, nanti dia dari atas ke bawah, ada namanya pars ascendens ke atas, nanti pars descendennya ke bawah. Lalu ada pars thoracica aorta atau dia di bagian pada toraks atau bagian dada. Ada truncus coelicus pada bagian tengah. Lalu ada arteri mesenterica superior, lalu arteri renalis yang memperdarahi ginjal. Dan selanjutnya arteri testicularis, lalu ada bifurcatio aorta, dia bercabang menjadi dua. Nanti ada arteri mesenterica inferior dan arteri iliaca communis. Lalu ada arteri iliaca eksterna dan iliaca interna. Sampai lanjut ke bawah lagi, nanti ada lanjut ke arteri iliaca eksterna, nanti akan berlanjut menjadi nanti dari bifurcatio aorta nanti kan dia bercabang saat terus ke bawah, dia akan menjadi arteri femoralis, lalu turun ke bawah lagi jadi arteri poplitea, lalu turun ke bawah lagi jadi arteri tibialis posterior, arteri tibialis anterior, arteri fibularis, dan terakhir nanti akan menjadi arteri dorsalis pedis. Lalu untuk venanya, untuk vena itu dia khusus, dia seperti ada katupnya, namanya sinus valvulae atau valvulae venosae, agar aliran darah tidak balik saat dia naik. Dia ada dari atas dulu ada vena jugularis externa, vena jugularis anterior, vena jugularis interna. Lalu ke bawahnya ada vena brachiocephalica sinistra, lalu ada vena subclavia, lalu ada vena brachiocephalica dextra, vena azygos. Di semuanya akan berkumpul di satu di core atau jantung. Lalu ada vena cava superior,
dan vena thoracica interna. Lalu ke bagian tangan dulu ada vena axillaris, vena cephalica, vena basilica, vena brachialis, vena mediana cubiti, vena testicularis, vena sudah. Lalu ke bagian perut ada veni hepaticae, dia dari hepar. Ada vena renalis dari bagian ren atau bagian ginjal. Lalu ada vena testicularis sinistra, dextra, ada vena porta hepatis, dia dari hepar juga. Lalu ada vena splenica dari spleen atau dari lien. Lalu ada vena mesenterica superior dari mesentrik, vena mesenterica inferior, vena cava inferior. Lalu ke bawah ada vena femoralis. Di bawahnya lagi ada vena profunda femoris. Ke bawah lagi ada vena poplitea. Lalu ada vena savena magna yang ada di bagian median tubuh. Lalu ada vena savena parua, vena tibialis anterior, dan terakhir ada vena tibialis posterior. Selanjutnya untuk vaskularisasi dan inervasi. Untuk vaskularisasi dia bermula dari otak atau encephalon. Itu ada turun menjadi nervi craniales. Nervi craniales ada 12. Nanti turun jadi melalui medulla spinalis. Dia turun melalui tulang belakang atau tulang vertebra. Lalu ada plexus brachialis, dia seperti anyaman ada di daerah brachialis. Lalu ada plexus cervicalis di bagian leher. Lalu ada ramus ventralis nervi spinalis. Lalu ada plexus lumbrosacralis yang di bagian pinggang atau panggul. Selanjutnya pada gambar terdapat radix posterior, radix anterior. Lalu ada ramus posterior, nervus intercostalis, ramus cutaneus lateralis. Lalu ada ganglion trunci, simpatici. Lalu ada nervis panicus major, rami meninge, ramus communicans, ramus communicans, ada ganglion tunicus sampai tiki. Selanjutnya untuk nervi spinalis ini seperti disebutkan ada nervi cervicalis, nervi thoracici, nervi lumbalis, nervi sacralis, dan nervus coccygeus. Selanjutnya untuk vaskularisasi dan inervasi ada namanya dermatom, yaitu pola distributi syaraf. Pada tampakan anterior distribusi syaraf itu untuk dua jari tangan kanan, jari telunjuk dan jari tengah itu diinervasi dari C atau nervus cervical ke-7. Untuk bagian kelingking dan setengah bagian dari jari manis, dia dari cervical ke-8. Lalu ada pada bagian leher, ada bagian leher sampai ke bagian telinga bawah, dia ada inervasi dari cervical ketiga. Lalu ada pada bagian tengah tangan, dia pada warna kuning itu dia diinervasi oleh cervical kelima dan lain-lain sebagainya. Pada tampakan posterior, dia pada bagian kepala ada diinervasi dari cervicalis kedua. Lalu di bawahnya ada, di atas leher ada cervicalis ketiga. Pada bagian leher warna hijau ada cervicalis keempat, dan warna kuning leher ada diinervasi dari cervicalis kelima. Dan yang di tangan sama saja. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.